Wan Pojun mengangguk hormat kepada Andi Rewa. "Siap Tuan, aku akan melaksanakannya." Sementara Andi Rewa dan Wan Pojun berbicara, lebih dari 700 anggota cabang keluarga Rewa menatap mereka diam-diam dengan perasaan was-was. Di dalam hati mereka yakin kalau Andi pasti sedang menghasut Wan Pojun. Entah mau menyusun jebakan apa lagi. Di mata mereka Andi sudah seperti pengkhianat bangsa, mirip penjilat asing zaman perang dulu. Saat ini Wan Pojun maju dan berkata dengan lantang, "Dengar baik-baik. Mulai sekarang semua urusan di sini akan ditentukan oleh Tuan Andi. Kalian harus patuh sepenuhnya dan jangan coba-coba melawan. Kalau tidak, aku sendiri yang akan bertindak." Mendengar ini semua orang langsung hancur mentalnya. Awalnya mereka mengira Andi hanya sekedar menjadi penjilat pasukan Galesong, tapi ternyata Wan Pojun sendiri justru sangat menghormatinya. Saat semua orang masih terkejut, Andi Rewa melangkah maju dan berkata, "Kalian para keturunan keluarga Rewa, di saat masa krisis kalian meninggalkan keluarga, bahkan tidak peduli pada leluhur kalian yang dikubur di pemakaman keluarga Rewa. Kalau kalian tidak menebus dosa kalian, para leluhur tidak akan bisa tenang di alam sana. Jadi mulai sekarang aku minta kalian semua berjalan masuk ke dalam. Tapi setiap 3 langkah kalian harus berhenti untuk bersujud dan meminta maaf langsung kepada para leluhur yang dikubur di sana." Begitu ucapan ini keluar, 700 lebih orang langsung menjerit putus asa. Mereka sudah memberikan hampir semua uang tunai dan bahkan menandatangani perjanjian cicilan seperti budak. Tapi sekarang Andi Rewa masih juga tidak puas dan malah memaksa mereka menyiksa diri secara fisik. Kalau yang memerintah ini adalah Wan Pojun, mungkin mereka tidak akan berani protes sedikit pun. Tapi karena ini perintah dari Andi, mereka semua langsung murka. Seseorang langsung memaki, "Andi, kau jangan keterlaluan. Coba lihat diri sendiri. Kau menumpang kekuasaan Wan Pojun. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Kau lebih hina daripada pengkhianat." Yang lain masih mencoba memecah belah Andi dengan Wan Pojun dengan berkata, "Andi, ayahmu Sandi Rewa adalah penyebab kematian orang tua Wan Pojun. Meski Wan Pojun memiliki 100.000 budak, kau tidak pantas menjadi salah satunya." Bahkan ada yang berani berseru langsung kepada Wan Pojun, "Benar sekali, Tuan Wan. Jangan percaya si sampah itu. Keluarga Rewa itu musuh yang membunuh orang tuamu. Tapi dia malah menyuruh kami sujud kepada leluhur Rewa. Hatinya busuk sekali." Mendengar semua ini Wan Pojun terkejut sekaligus marah besar. Di dalam hati dia membatin, "Tadi aku masih merasa Andi Rewa terlalu kejam kepada mereka. Tapi sekarang aku sadar mereka benar-benar pantas dihukum. Kalau aku yang diperlakukan seperti ini, aku pun ingin membunuh mereka." Dengan penuh amarah Wan Pojun langsung berteriak, "Kurang ajar! Sudah kubilang tadi semua urusan di sini akan ditentukan oleh Tuan Andi. Kalian masih berani melawan? Apa maksud kalian sebenarnya?" Semua orang langsung ketakutan, tubuh mereka bergetar hebat. Wan Pojun lalu memerintahkan beberapa prajuritnya, "Tangkap semua yang tadi menghina Tuan Andi. Setiap orang tampar 100 kali. Oh tidak, tampar 500 kali." Wan Pojun adalah orang yang sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Inilah salah satu alasan utama kenapa pasukan Galesong bisa terus berkembang hingga saat ini dengan prestasi yang mengesankan. Dia sudah sangat berterima kasih kepada Andi karena memahami keinginannya untuk menguburkan orang tuanya dengan layak. Namun ketika dia melihat wajah-wajah tidak tahu malu dari anggota keluarga besar Rewa yang lain, amarahnya langsung memuncak. Karena kemarahannya itu, dia tanpa sadar menyebut Andi sebagai Tuan Andi, bahkan sampai 2 kali. Hal itu sontak membuat para anggota keluarga besar Rewa lainnya menyadari ada sesuatu yang janggal. Kalau seandainya Andi hanyalah anjing penjilat pasukan Galesong, setelah keluarga Rewa menyerah sepenuhnya, maka sebutan itu masih bisa dimaklumi. Namun cara Wan Pojun menyebut Andi dengan penuh rasa hormat justru terasa sangat aneh. Sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, para prajurit pasukan Galesong sudah menerobos ke tengah kerumunan dan langsung menyeret keluar beberapa orang yang sebelumnya paling banyak bicara. Kemudian,
Suara tamparan yang keras dan bertubi-tubi menggema, seperti suara petasan yang menyala. Para prajurit pasukan Galesong semuanya adalah ahli seni bela diri. Kekuatan tangan mereka bahkan bisa menyamai atau melampaui seekor harimau dewasa. Kalau mereka tidak mengendalikan kekuatannya, bisa saja satu tamparan langsung merenggut nyawa. Meskipun Andi Rewa sangat kecewa terhadap anggota keluarga besarnya yang pengecut itu, tapi sebenarnya dia tidak berniat mengambil nyawa mereka. Oleh karena itu, dia pun berkata dengan ringan, "Cukup, tidak perlu dipukul lagi." 5 kata sederhana itu cukup untuk membuat semua prajurit pasukan Galesong langsung menghentikan aksi mereka. Adegan ini semakin mengejutkan para anggota keluarga besar Rewa. Kalau sebelumnya mereka masih bertanya-tanya kenapa Wan Pojun memanggil Andi dengan hormat, maka ketaatan penuh para prajurit pasukan Galesong terhadap Andi sudah cukup untuk membuat mereka tercengang luar biasa. Di lubuk hati mereka masing-masing bertanya dalam diam, kenapa Wan Pojun dan para prajurit pasukan Galesong begitu menghormati Andi? Apakah hanya karena keluarga Rewa menyerahkan separuh harta mereka? Tampaknya itu tidak masuk akal. Belum pernah ada cerita tentang penakluk yang justru menunjukkan rasa hormat terhadap pihak yang ditaklukkan. Biasanya penakluk hanya akan terus menekan dan mengeksploitasi, hingga korban benar-benar kehilangan segalanya. Walaupun pasukan Galesong dikenal memiliki integritas tinggi, tetap saja tidak masuk akal kalau mereka menghormati keluarga Rewa sampai seperti ini. Jelas ada rahasia besar yang belum terungkap. Saat ini, Andi Rewa menatap mereka dengan tenang, lalu berdeham dan berkata, "Awalnya, aku berniat membiarkan kalian merangkak hingga ke dalam dulu, baru memberitahu kalian kebenarannya. Tapi karena kalian sudah curiga, ya sudahlah, tidak perlu pura-pura lagi. Saatnya untuk terbuka." 700 lebih anggota keluarga besar Rewa langsung merinding. Mereka semua menatap Andi dengan mata membelalak menanti kelanjutannya. Namun sebelum Andi sempat melanjutkan, Wan Pojun tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan wajah bersalah, "Hamba tadi terlalu emosi dan tidak menjaga ucapan. Mohon Tuan Andi memberikan hukuman." Kerumunan pun langsung heboh. "Hah? Apa-apaan ini?" Wan Pojun berlutut di depan Andi. "Tadi dia juga menyebut dirinya sebagai hamba. Apa maksudnya ini? Jangan-jangan pasukan Galesong sudah tunduk kepada Andi." Tidak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa situasinya bisa berkembang sejauh ini. Mereka seperti melihat dunia yang sepenuhnya terbalik. Rasanya seperti melempar batu bata dari lantai 100, berharap mengenai orang atau kendaraan, tapi malah melihat batu itu terbang ke atas menembus atmosfer. Rasa keterkejutan mereka sudah melampaui batas kewajaran. Ini sudah terasa seperti dunia fantasi. Tadinya mereka semua takut kepada Wan Pojun, makanya mereka kabur. Tapi siapa sangka justru orang yang mereka takuti itu malah menjadi bawahan Andi. Andi Rewa hanya melambaikan tangannya kepada Wan Pojun dengan santai dan berkata, "Tidak apa-apa. Lagi pula cepat atau lambat memang harus terbuka juga. Bedanya hanya masalah waktu saja." Lalu dia menatap para anggota keluarga Rewa dan bertanya dengan nada dingin, "Kalian pasti berpikir kalau keluarga Rewa kalah melawan pasukan Galesong, bukan?" Tidak seorang pun yang menjawab. Andi Rewa bertanya lagi, "Kalian mengira keluarga Rewa pasti binasa? Makanya kalian buru-buru ingin cuci tangan dan berpura-pura tidak ada hubungan?" Masih tidak ada yang berani bicara. Andi Rewa kembali bertanya, "Kalian merasa sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri dan menganggap kehancuran keluarga Rewa tidak akan berpengaruh pada masa depan kalian, bukan?" Beberapa orang mulai menyeka keringat dingin di dahi mereka. Andi Rewa lantas menyeringai dingin. Dia memandang mereka dengan jijik dan berkata dengan lantang, "Kalian ini benar-benar picik dan bodoh. Apakah kalian pernah membayangkan bahwa aku, Andi Rewa, bukan hanya bisa menyelamatkan keluarga Rewa, tapi bahkan bisa membuat pasukan Galesong tunduk kepadaku?" Sontak semua orang gemetar ketakutan. Baru sekarang mereka sadar bahwa mereka sudah melewatkan kesempatan emas.
Seandainya mereka tetap bertahan dan membela keluarga Rewa, maka mereka pasti akan menjadi pahlawan. Tapi kenyataannya mereka malah kabur meninggalkan keluarga dan mencoreng nama baik nenek moyang. Kini saatnya Andi mengadili mereka. Andi Rewa menatap mereka semua yang ketakutan, lalu berkata dengan penuh penghinaan, "Sekarang aku adalah kepala keluarga Rewa. Dan kalian semua yang katanya satu darah sudah membuatku sadar betapa rapuhnya hati manusia. Dahulu keluarga Rewa membesarkan kalian dan membantu kalian berkembang. Tapi ternyata keluarga Rewa hanya membesarkan harimau yang kemudian menerkam tangan si pemberi makan." Mendengar kalau kini Andi Rewa adalah kepala keluarga, mereka semakin terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Banyak dari mereka mengutuk diri sendiri di dalam hati. Betapa bodohnya aku. Aku mengira sedang menghadiri bencana besar. Aku mengira aku sudah berhasil menghindarinya. Ternyata justru menghindari rejeki besar. Andi Rewa lalu melanjutkan, "Kata orang bodoh tidak bisa diajak merencanakan masa depan. Orang seperti kalian yang tidak bisa diandalkan di saat keadaan genting, seharusnya langsung dibinasakan. Tapi aku masih terlalu naif, terlalu mempertimbangkan ikatan darah, dan masih berharap memberikan kalian dan keluarga kalian kesempatan hidup. Sungguh, aku terlalu lembut seperti perempuan." Mendengar itu, Wan Pojun segera membungkuk sambil mengepalkan tangannya dan berkata, "Tuan Andi, kalau kau mengizinkan, aku bersumpah atas nama nyawaku. Tidak satu pun dari 700 orang ini akan keluar dari pemakaman keluarga Rewa dalam keadaan hidup. Dan semua kesalahan akan ditanggung penuh oleh pasukan Galesong." Ketika Andi Rewa mengatakan bahwa dirinya terlalu lembut seperti perempuan, para anggota cabang keluarga Rewa sempat merasa bahwa Andi Rewa benar-benar sudah tidak tahu malu. Namun saat Wan Pojun ikut mendukung kata-kata Andi dengan penuh kekompakan, mereka semua langsung ketakutan hingga hampir jatuh lemas ke tanah. Ucapan Wan Pojun menyadarkan mereka akan satu hal mendasar. Kalau Andi benar-benar ingin menghabisi mereka, Wan Pojun pasti akan melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Selain itu, bagi organisasi tentara bayaran seperti pasukan Galesong yang berbasis di luar negeri, tidak terikat hukum apapun. Paling buruk mereka cukup lari ke wilayah konflik dan tidak seorang pun bisa menyentuh mereka. Entah siapa yang memulai lebih dulu, sekelompok orang itu pun langsung berlutut sambil menangis dan memohon ampun. "Andi, kami ini lebih rendah daripada binatang. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Mulai sekarang, kami akan setia sepenuhnya kepada keluarga Rewa. Bahkan kalaupun langit runtuh, kami tidak akan melarikan diri lagi. Andi, bagaimanapun kau menghukum kami siap menerimanya. Kami hanya memohon, demi hubungan darah sebagai keluarga, beri kami satu kesempatan hidup, agar bisa menebus kesalahan kami untuk keluarga Rewa di masa depan. Benar Andi, kita semua satu darah, lahir dari akar yang sama. Kenapa harus saling memusnahkan? Sekalipun kami bersalah, itu hanya karena kami pengecut dan takut mati. Kami tidak pernah berniat menyakiti keluarga Rewa. Mohon beri ampun kali ini untuk kami." Andi Rewa memandangi wajah mereka yang penuh air mata, lalu dengan ekspresi dingin dia berkata, "Karena kita memang masih satu keluarga, memaafkan kalian bukan tidak mungkin. Tapi kalian harus berjalan dari sini menuju ke dalam pemakaman keluarga Rewa sambil bersujud setiap 3 langkah untuk memohon ampun kepada leluhur keluarga Rewa. Baru setelah itu aku akan mempertimbangkan apakah akan memberi kalian kesempatan hidup." Lalu Andi Rewa melanjutkan, "Dengar baik-baik, 50% orang pertama yang masuk ke dalam akan kuampuni tanpa hukuman tambahan. Tapi 50% sisanya yang sampai paling akhir, setelah sampai ke dalam harus berlutut selama 24 jam penuh." Begitu kata-kata itu keluar, salah satu anggota cabang keluarga Rewa langsung berseru dengan semangat, "Aku akan melakukannya. Aku akan segera melakukannya." Tanpa ragu dia bersujud ke arah pemakaman keluarga Rewa, lalu berdiri melangkah 3 langkah, kemudian kembali berlutut dan bersujud.
Melihat itu, yang lain langsung berteriak, "Aku juga akan bersujud. Aku juga." Dalam sekejap, semua orang seolah menjadi gila. Mereka berbondong-bondong merangkak masuk ke pemakaman keluarga Rewa sambil bersujud setiap 3 langkah. Andi pun menyuruh para prajurit pasukan Galesong untuk mengawasi mereka agar tidak ada yang mencoba curang. Sementara itu, dia sendiri tidak memperhatikan mereka lagi dan melangkah sendiri menuju ke dalam pemakaman keluarga Rewa. Saat itu, di dalam pemakaman, para anggota utama keluarga Rewa masih berlutut dengan patuh. Begitu melihat Andi kembali, mata mereka dipenuhi rasa takut dan hormat. Alif Rewa yang sempat tidur sebentar juga berada di pemakaman. Melihat Andi datang, dia segera menyambut dan bertanya, "Andi, bagaimana urusan di Eropa Utara? Aku sudah melihat beritanya. Ratu Eropa Utara secara resmi sudah mencabut hak waris Olivia dan mengumumkan bahwa 3 hari lagi tahta akan diserahkan kepada Helena." Andi Rewa mengangguk ringan dan menjawab, "Masalah di Eropa Utara sudah selesai. Setelah Helena naik tahta, keluarga Rewa akan memulai kerjasama bisnis resmi dengan keluarga kerajaan Eropa Utara. Saat itu, aku akan mengirim tim bisnis ke sana untuk berdiskusi langsung dengan Helena." Alif Rewa menatap dengan penuh kekaguman. "Andi, kau bisa membuat perubahan sebesar itu dalam waktu singkat, bahkan sampai tahta kerajaan berganti tangan. Kurasa di seluruh dunia ini, hanya kau yang bisa melakukannya." Andi Rewa tidak menanggapi pujian itu dengan serius. Dia hanya berkata datar, "Keluarga kerajaan Eropa Utara akan menjadi batu loncatan keluarga Rewa untuk memasuki pasar Eropa. Jadi, kerjasama ini harus segera diwujudkan. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Selain itu, tim yang dikirim tidak boleh hanya terdiri dari manajer profesional. Harus ada juga anggota inti keluarga Rewa agar menunjukkan keseriusan kita. Karena itu, kita harus memilih orang yang tepat untuk pergi." Alif Rewa mengangguk cepat. "Tentu saja. Andi, menurutmu sebaiknya siapa yang pergi? Kau sendiri atau aku yang mewakilimu?" Andi Rewa berpikir sejenak lalu berkata, "Helena masih muda. Kalau kakek yang pergi, aku khawatir komunikasi dengannya akan ada kesenjangan." Tiba-tiba Anita yang masih berlutut segera berkata dengan semangat, "Andi, biar aku saja yang pergi. Aku cukup akrab dengan Helena. Dan lagi kau juga memintaku berlutut 3 hari. Aku tinggal menyelesaikannya 2 hari lagi." Andi Rewa menatap wajah penuh penjilatan dari Anita, lalu mengernyit ringan. Dia tahu jelas niat Anita ingin segera mendapat simpati dan posisi di bawah kepemimpinan Andi. Namun Andi memang tidak begitu menyukai Anita. Walaupun kali ini Anita cukup menunjukkan itikat baik, tapi Andi Rewa belum berniat memberinya kesempatan terlalu cepat. Pada saat itu, pandangannya beralih pada adik perempuan ayahnya, bibi bungsunya, yaitu Andita Rewa, yang berada di dekat sang kakek. Andi pun berkata, "Bibi Andita, bagaimana kalau bibi saja yang memimpin tim ke sana? Seharusnya bibi juga kenal dengan Helena, bukan?" Andita sedikit ragu. "Aku? Andi, selama bertahun-tahun ini aku lebih banyak mengurus rumah tangga dan jarang sekali terlibat dalam urusan bisnis. Aku khawatir malah akan merepotkan." Andi Rewa menanggapi dengan serius, "Aku mengirim bibi ke sana bukan untuk urusan bisnis teknis, tapi hanya sebagai perwakilan keluarga Rewa untuk menunjukkan kesungguhan kita. Mengenai kerjasama bisnis, semuanya akan ditangani oleh tim manajer profesional. Helena juga pasti punya tim profesionalnya sendiri. Jadi peran bibi hanya untuk menjalin hubungan baik dengan Helena. Selebihnya serahkan kepada para profesional." Mendengar itu, Andita pun merasa lega dan mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku akan memimpin tim ke sana." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih atas kesediaan bibi." Di sisi lain, Anita tampak sangat kecewa. Dia merasa dirinya yang paling cocok. Karena walau sudah menikah dan lama aktif di dunia luar, dia tetap terlibat dalam banyak kegiatan bisnis dan urusan keluarga Rewa. Pengalamannya pun cukup banyak. Tapi kesempatan itu malah diberikan pada adiknya yang tidak punya banyak pengalaman bisnis.
Sementara itu, wajah Rafa yang berlutut di sebelah Anita terlihat sangat gelap. Di dalam hatinya dia merintih penuh penyesalan. Brengsek, Helena itu dulu adalah tunanganku. Sekarang dia malah menjadi Ratu Eropa Utara. Kalau saja perjodohan kami masih berjalan, bukankah aku akan menjadi Pangeran Eropa Utara? Andai aku tahu Andi sehebat ini, aku pasti akan bersujud dan menjilat kakinya tanpa malu. Kenapa dulu aku malah menyindir dan mencelanya? Aku benar-benar buta. Ayah Rafa yaitu Randi juga penuh penyesalan. Dia mengeluh dalam hati. Awalnya aku hampir mendapatkan menantu seorang ratu. Sekarang bukan hanya gagal, malah aku harus menjaga pemakaman selama 3 tahun. Ini benar-benar sial total. Orang-orang keluarga Rewa yang menyesal, bukan hanya Randi dan Rafa. Setiap anggota keluarga Rewa yang berlutut di sini sekarang, semuanya menyesal setengah mati. Andai mereka tahu sebelumnya bahwa Andi memiliki kemampuan sehebat ini, mereka tidak akan pernah menyinggungnya, apalagi diam-diam membeli pakaian berkabung dan merencanakan menyerah kepada Wan Po-jun. Sekarang mereka seperti para kolaborator yang dihukum setelah perang. Selain penyesalan, mereka merasa malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini di belakang para anggota keluarga Rewa ada juga 2 orang yang berlutut. Mereka adalah ayah dan anak dari keluarga Smith, yaitu Chandra Smith dan Arya Smith. Sebenarnya, ketika pasukan Galesong sudah selesai berlutut, selama sehari semalam dan hendak turun dari gunung, waktu mereka juga sudah habis. Tapi Chandra Smith bersikeras mengajak Arya Smith tetap berlutut sampai Andi Rewa datang. Kini, setelah mendengar dengan telinganya sendiri bahwa Andi bahkan membuat Helena menjadi Ratu Eropa Utara, mereka berdua sangat terkejut. Tatapan Andi pun melirik ke arah mereka, lalu bertanya, Chandra Smith, Arya Smith, kenapa kalian berdua masih di sini? Chandra Smith segera menjawab dengan hormat, Tuan Andi, tadi kau belum datang, mana mungkin kami berani pergi begitu saja. Andi Rewa tersenyum dan berkata santai, sudahlah, kalian berdua tidak perlu berpura-pura lagi, cepat pulang dan bersiap-siap. Kemudian dia teringat kepada Olivia lalu berkata, ngomong-ngomong, Chandra Smith, aku sudah menyiapkan sekelompok buruh untuk perkebunanmu di Madagaskar nanti. Di antaranya ada keluarga putri Olivia dari kerajaan Eropa Utara. Biarkan mereka bekerja seperti budak zaman dulu. Urusan menanam kapas dan menebang tebu, semuanya serahkan kepada mereka. Chandra Smith gemetar mendengarnya dan berpikir di dalam hati, Olivia ini bukan hanya seorang putri, dia juga pewaris tahta. Ayahnya juga pangeran dari kerajaan Eropa Utara, dan sekarang mereka dijadikan buruh di kebunku. Andi ini benar-benar sama sekali tidak peduli dengan martabat kerajaan. Meskipun begitu, dia tetap cepat-cepat berkata penuh syukur, terima kasih Tuan Andi, kau sungguh terlalu memikirkanku. Andi Rewa berkata datar, setelah kau ke Madagaskar, kelola perkebunan itu dengan baik. Aku mungkin akan mengirim lebih banyak orang ke sana nantinya. Chandra Smith langsung panik di dalam hati. Aku ke sana mau menjadi tuan tanah atau malah menjadi kepala penjara pribadi Andi. Tapi tetap saja dia mengangguk cepat dan berkata, baik Tuan Andi, aku pasti akan mengelola bisnis di Madagaskar dengan baik. Sebelum pergi, aku akan berdiskusi lagi dengan Siva untuk menyusun semuanya. Andi Rewa berkata, cepatlah, masih banyak orang di Eropa Utara yang perlu kau atur. Chandra Smith langsung menjawab hormat, siap Tuan Andi, akan segera aku atur. Andi Rewa mengangguk ringan, lalu berkata, mulai sekarang, urusan yang tersisa di pemakaman keluarga Rewa adalah urusan keluarga Rewa. Kalian berdua boleh pergi. Kemudian dia memanggil beberapa prajurit pasukan Galesong dan berkata, kalian kawal mereka berdua ke Hotel JX Marion. Temui Siva dan selesaikan semua janji yang sudah dibuat. Para prajurit itu segera menjawab, siap Tuan Andi, akan kami laksanakan. Melihat Chandra Smith dan Arya Smith dibawa pergi,
Andi Rewa menoleh ke anggota keluarga Rewa yang berlutut, lalu berkata kepada Alif Rewa, "Aku ingin menghabiskan waktu di depan makam ayah dan ibuku sebentar. Kalau orang-orang di luar sudah sampai ke sini, suruh mereka tunggu dan berlutut di sini." Alif Rewa menjawab tegas, "Baik Andi, serahkan semuanya kepadaku." Andi Rewa mengangguk, lalu dia berjalan melewati deretan batu nisan dan akhirnya sampai di makam orang tuanya, lalu perlahan berlutut. Dia menatap foto mereka. Perasaannya bercampur aduk. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan pelan, "Ayah, anakmu kini sudah menjadi kepala keluarga Rewa. Andai dulu kakek lebih cepat menyerahkan posisi ini padamu, mungkin ayah dan ibu tidak harus meninggalkan rumah dan tidak akan terbunuh." "Ayah, ibu, tenanglah. Aku pasti akan menemukan siapa pelaku pembunuhan kalian dan membalaskan dendam ini." Lalu dia memandangi wajah ayahnya di foto dan berkata dengan suara serak, "Ayah, aku tahu impianmu adalah membuat keluarga Rewa berdiri di puncak dunia. Kini aku akan meneruskan impianmu itu. Suatu hari nanti, keluarga Rewa pasti akan menjadi keluarga paling kuat di dunia." Kemudian dia menatap foto ibunya dan berkata pelan, "Ibu, semua orang menyarankan aku bertemu dengan kakek dan nenek dari pihak ibu. Aku tahu ibu juga pasti ingin aku bertemu dengan mereka. Tapi karena aku jarang berhubungan dengan mereka, dan ibu juga sudah tiada, aku sungguh tidak tahu bagaimana memulainya. Mohon maafkan aku. Ayah, ibu, hari ini aku akan menemani kalian lebih lama. Besok, aku mungkin harus kembali ke Makassar. Identitasku belum bisa diumumkan ke publik, jadi aku tidak bisa berlama-lama di Jakarta. Tapi aku pasti akan sering kembali menjenguk kalian. Suatu hari nanti, saat aku mengumumkan identitasku ke seluruh dunia, aku akan membawa istriku datang ke sini, agar kalian bisa melihatnya dan lebih tenang." Saat berkata demikian, air mata pun mengalir pelan dari mata Andi. Beberapa jam berikutnya, Andi Rewa hanya diam di sana, berlutut dengan tenang di depan makam orang tuanya. Dari kejauhan, keluarga Rewa hanya bisa melihat punggungnya. Tidak ada yang tahu pria yang baru saja menaklukkan pasukan Galesong dan mengubah tatanan kerajaan Eropa Utara, kini diam-diam menangis di depan makam. Beberapa jam kemudian, sebagian besar anggota keluarga Rewa dari cabang-cabang jauh sudah merangkak masuk sambil berlutut hingga ke dalam pemakaman keluarga Rewa. Melihat bahwa bahkan anggota inti keluarga Rewa pun berlutut di sana, mereka pun terkejut. Sebelum sempat bertanya apa-apa, mereka pun langsung dibentak oleh prajurit pasukan Galesong dan ikut disuruh berlutut. Semakin lama semakin banyak orang yang datang. Area di dalam pemakaman keluarga Rewa hampir penuh dengan orang yang berlutut. Saat itu matahari mulai terbenam. Cahaya emas matahari senja menyinari seluruh pemakaman keluarga Rewa, membuat batu nisan tampak berkilau indah. Cahaya senja juga memantul pada punggung Andi yang sedang berlutut. Semua orang diam menatap, menunggu perintah berikutnya. Namun punggung itu tidak bergerak selama berjam-jam, seolah menjadi patung. Ketika langit mulai memerah terbakar api senja, Andi Rewa perlahan berdiri, berbalik, dan melihat begitu banyak keluarga Rewa yang berlutut. Dia perlahan berjalan turun dari makam. Semua orang menatapnya, anggota inti maupun cabang. Sebagian besar wajah mereka penuh ketakutan. Hanya Alif Rewa dan Andita yang menunjukkan ekspresi penuh harapan. Andi Rewa berdiri di depan mereka. Dia menatap semua orang lalu dengan suara dingin berkata, "Mulai hari ini, upacara ziarah leluhur keluarga Rewa yang biasanya diadakan setiap 12 tahun sekali akan diubah menjadi setiap tahun sekali. Bisa dilakukan sederhana, tapi semua orang harus hadir saat itu. Tidak boleh ada yang absen. Selain itu, semua anggota cabang keluarga Rewa harus datang ke Jakarta setiap 3 bulan sekali untuk rapat laporan. Harus melapor kepada keluarga utama tentang perkembangan bisnis masing-masing.
Tidak ada yang boleh mangkir. Kalian paham? Dalam pandangan Andi, selama ini para kepala cabang keluarga Rewa datang hanya setiap 12 tahun sekali. Itu terlalu jarang. Karena itulah mereka tidak punya rasa loyalitas dan keluarga utama pun tidak bisa benar-benar mengontrol mereka. Mulai sekarang semua itu harus berubah. Mereka harus datang setiap tahun untuk upacara ziarah leluhur dan setiap 3 bulan untuk rapat laporan. Ini demi memperkuat kendali pusat. Kalau keluarga Rewa diibaratkan seperti kerajaan kuno, maka yang dilakukan Andi sekarang adalah memperkuat kekuasaan pusat dan melemahkan kekuasaan daerah dengan mengendalikan para bangsawan cabang sepenuhnya. Tidak seorang pun menyangka kalau Andi benar-benar akan mengubah upacara ziarah leluhur yang biasanya dilakukan setiap 12 tahun menjadi acara tahunan. Perlu diketahui, meskipun upacara ziarah leluhur memiliki makna yang sangat besar, namun pelaksanaannya juga merupakan kegiatan yang menguras tenaga dan biaya. Di antara kerumunan, seorang anggota cabang keluarga yang lebih tua berkata, "Andi, upacara ziarah leluhur setiap 12 tahun sekali adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita. Kalau kau ingin mengubahnya menjadi setiap tahun, bukankah itu terlalu sering?" Andi Rewa memandangnya dengan tajam dan berkata dengan suara dingin, "Justru karena sebelumnya dilakukan setiap 12 tahun, maka kalian semua sudah melupakan para leluhur kita. Ketika orang lain berkata ingin menggali makam para leluhur kalian, kalian malah melarikan diri dari Jakarta di malam hari. Begitukah kalian menghormati para leluhur?" Wajah lelaki tua itu seketika memerah karena malu dan dia segera menutup mulutnya. Setelah itu, Andi Rewa menunjuk ke arah makam leluhur keluarga Rewa di belakangnya dan berkata dengan dingin, "Aku ingin berkata, ayo di hadapan para leluhur, kau jelaskan sendiri dengan baik bagaimana caramu menghormati mereka." Lelaki tua itu merasa sangat malu dan berkata, Aku salah." Andi Rewa berkata dengan dingin, "Jangan bicara padaku. Keluar dan katakan langsung kepada para leluhur." Lelaki tua itu pun terpaksa keluar dari kerumunan. Dia menghadap ke ratusan makam para leluhur keluarga Rewa dan berkata dengan malu, "Aku adalah keturunan yang tidak berbakti. Aku telah berbuat salah. Mohon ampun dari para leluhur." Andi Rewa mendengus dingin dan tidak lagi menggubris lelaki tua itu. Dia lalu menatap lebih dari 700 anggota cabang keluarga Rewa lainnya dan berkata dengan tegas, "Jangan kalian pikir karena kalian dari cabang keluarga, lalu ketika aku sebagai kepala keluarga utama meminta sesuatu dari kalian, itu berarti aku menindas kalian." Setelah itu dia menunjuk ke arah Randi, Fendi, serta Rafa dan Handi yang sedang berlutut di samping, lalu berkata dengan suara dingin, "Lihat baik-baik siapa yang sedang berlutut di sana. Mereka semua adalah anggota keluarga utama. Di sana ada paman kandungku, bibiku, dan juga saudara sepupuku. Mereka bersalah, maka harus berlutut di sini selama 3 hari 3 malam." Mendengar itu, para anggota keluarga utama menundukkan kepala karena malu. Sementara para anggota cabang keluarga ternganga karena terkejut. Baru saat itulah mereka sadar bahwa ketegasan Andi tidak hanya ditujukan pada cabang keluarga. Andi Rewa bahkan bersikap lebih keras terhadap keluarga intinya sendiri. Andi Rewa kembali melontarkan pernyataan mengejutkan, "Dan agar kalian tahu, sebagian besar dari mereka harus tinggal di pemakaman keluarga Rewa selama 3 tahun ke depan untuk menjaga makam para leluhur. Dalam 3 tahun ke depan, meski hujan es sekalipun, mereka tidak boleh meninggalkan tempat ini. Bahkan kalau seseorang sakit parah dan harus dirawat di ICU, aku akan membangun ICU di pemakaman keluarga Rewa ini." Mendengar ini, para anggota cabang keluarga Rewa mulai merasa ketakutan. Mereka berpikir hukuman berlutut 3 hari 3 malam sudah sangat berat. Mereka tidak menyangka masih ada hukuman yang lebih berat lagi. Andi Rewa lalu menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Jadi dengarkan baik-baik. Mulai sekarang,
Siapapun dari kalian yang berani mengkhianati keluarga Rewa atau menyebabkan kerugian bagi keluarga Rewa, maka nasib kalian akan lebih buruk daripada mereka.